Baca Buku Channel. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zakiatus Safa akan mereview buku yang saya baca yang berjudul Komunikasi dan Regulasi Penyiaran karya Muhammad Mufid. Nah, di dalam buku ini tuh memberikan paparan yang sangat jelas mengenai landasan teori ilmu komunikasi dan penyiaran. Dalam buku ini tuh dibahas yaitu tentang pengertian dan sejarah ilmu komunikasi, penyiaran, regulasi penyiaran dalam aspek politik dan ekonomi dari media massa, dan hubungan dengan adanya kekuasaan serta prospek demokratisasi penyiaran. Nah, selanjutnya sesuai dengan apa yang saya baca yaitu bab 4 yang berjudul Penyiaran dalam Perebutan Kekuasaan. Di dalam bab 4 ini terdapat dua subbab, yaitu yang pertama historical situateness atau letak sejarah seputar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Di dalam subbab yang pertama ini itu menjelaskan beberapa poin, yaitu zaman reformasi, yaitu titik awal seputar desentralisasi penyiaran, dan yang kedua yaitu zaman neoliberalisme. Kemudian sebab yang kedua yaitu interaksi kekuasaan seputar penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Di dalam sebab yang kedua ini ada beberapa poin yang dibahas, yaitu yang pertama interaksi kekuasaan legislatif versus eksekutif, yang kedua interaksi kekuasaan negara versus publik, dan yang ketiga interaksi kekuasaan publik versus pasar, dan yang keempat interaksi kekuasaan negara versus pasar. Nah, saya akan mereview sedikit mengenai subbab yang pertama tadi, poin A, yaitu zaman reformasi. Nah, reformasi di Indonesia itu menjadi titik awal tuntutan desentralisasi penyiaran setelah perubahan politik pada tahun 1998. Masyarakat menuntut kebebasan berekspresi dan desentralisasi dalam penyiaran. Langkah-langkah reformasi ini termasuk pemisahan antara pemerintah dan penyiaran, pembentukan badan regulator independen, liberalisasi kebijakan penyiaran, dan perlindungan hak-hak jurnalis serta kebebasan berekspresi. Kemudian yaitu poin B, zaman neoliberalisme. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini pada zaman neoliberalisme yaitu memiliki dampak berupa liberalisasi pasar penyiaran, deregulasi pemerintah, peran swasta yang besar, dan perubahan struktur kepemilikan media. Selanjutnya saya akan mereview sedikit mengenai subbab yang kedua, yaitu poin pertama, interaksi kekuasaan legislatif versus eksekutif. Nah, kekuasaan legislatif dan eksekutif ini berinteraksi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pemerintah eksekutif menyusun rancangan undang-undang dan mengajukannya kepada badan legislatif untuk dibahas dan disahkan. Nah, setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut melalui peraturan pelaksanaan dan pembentukan lembaga yang terkait. Interaksi antara legislatif dan eksekutif ini melibatkan proses pembahasan, negosiasi, dan kompromi untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian yaitu poin yang kedua, interaksi kekuasaan negara versus publik. Nah, interaksi kekuasaan negara dan publik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini meliputi penyusunan undang-undang dengan partisipasi publik, pembahasan dan perubahan oleh badan legislatif, serta implementasi dan pengawasan oleh kekuasaan negara dan publik. Kekuasaan publik berperan dalam memberikan masukan, memperjuangkan kepentingan, dan mengawasi penerapan undang-undang tersebut. Terdapat potensi ketegangan yang perlu diselesaikan melalui dialog dan kompromi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu interaksi kekuasaan publik versus pasar. Interaksi kekuasaan publik dan pasar ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mencangkup regulasi dan kebijakan untuk melindungi kepentingan publik, perlindungan konsumen, peran kekuasaan pasar dalam komersialisasi, dan partisipasi publik dalam penyiaran. Regulasi yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan komersial dalam industri penyiaran. Dan terakhir, poin keempat yaitu interaksi kekuasaan negara versus pasar. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran,
itu kan terdapat interaksi antara kekuasaan negara dan pasar. Nah, itu pemerintah memiliki peran dalam regulasi, lisensi, pengawasan, dan penegakan hukum dalam industri penyiaran. Mereka juga berupaya menjaga persaingan sehat dan kepentingan publik dan pasar. Nah, menurut saya, buku yang saya baca ini cukup bagus dengan penjelasan yang mudah sekali dimengerti. Jadi, teman-teman kalau ingin mendalami tentang regulasi penyiaran itu dapat membaca buku dari Muhammad Mufid yang berjudul Komunikasi dan Regulasi Penyiaran. Nah, mungkin itu saja review dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun apa yang saya sampaikan tadi karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.